Di kerajaan yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan, raja dan ratu hidup. Mereka hanya memimpikannya satu hal, memiliki anak. Ketika mereka sudah kehilangan semua harapan, putri mereka lahir. Dia sangat manis dan cantik. Pada kesempatan ini, sebuah perayaan besar diatur, dan banyak tamu diundang ke istana, di antaranya adalah para penyihir yang baik. Mereka mendapat sambutan yang paling hangat dan ramah. Tetapi raja dan ratu membuat kesalahan besar, mereka lupa mengundang penyihir lain. Dia tidak meninggalkan menaranya selama bertahun-tahun, dan semua orang mengira dia sudah lama meninggal. Ketika saatnya tiba untuk memberikan hadiah kepada sang putri, para peri dengan murah hati menghadiahinya dengan kecantikan, hati yang baik, kecerdasan, suara yang indah, kemampuan menari dan memainkan berbagai alat musik. Ketika giliran penyihir terakhir tiba, tiba-tiba peri jahat memasuki aula, yang mereka lupa undang ke liburan. Peralatan makan segera dibawakan untuknya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak diterima dengan hormat sebagaimana mestinya. Menarik piala dan piring darinya, dia menggumamkan mantra. Penyihir itu berharap pada hari ulang tahunnya yang ke-16, sang putri menusuk tangannya dengan spindel, dan karenanya dia mati. Ratu menangis dengan sedih atas keinginan penyihir jahat itu, dan raja memerintahkan untuk menangkap penyihir itu. Tapi dia sudah menghilang dengan tawa yang tidak menyenangkan. Untungnya, peri terakhir belum sempat mengucapkan keinginannya kepada sang putri. Dia tidak bisa membatalkan mantranya, tetapi berjanji bahwa gadis itu tidak akan mati, tetapi hanya akan tertidur lelap sampai dia dibangunkan oleh ciuman cinta. Raja segera memerintahkan penghancuran semua gelendong di kerajaan. Dan kemudian tibalah hari ulang tahun ke-16 sang putri, hari yang dibicarakan oleh peri jahat. Sang putri tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik hati. Raja memerintahkan 3 penyihir untuk menjaganya. Peri menjaganya seperti biji mata mereka. Pada hari ini, raja dan ratu mengunci gadis itu di sebuah ruangan untuk mencegah kejadian buruk. Tapi sang putri tidak mau dikurung. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di dinding kamarnya, yang belum pernah dilihat gadis itu. Dia mendengar suara aneh di luar pintu. Terbakar rasa ingin tahu, dan tidak tahu apa yang menunggunya, gadis itu memasuki dirinya. Pintu menuju ke sebuah ruangan gelap di mana seorang wanita sedang duduk dengan punggung menghadap putri. Dia berputar. Gadis itu belum pernah melihat poros seumur hidupnya. Dia menjadi penasaran. Sang putri pergi ke poros, menyentuhnya, menusuk jarinya dan tertidur lelap. Dan wanita itu ternyata adalah peri jahat yang sangat senang karena mantranya menjadi kenyataan. Sekarang semua orang memanggil putri tidur cantik. Setelah mengetahui kemalangan tersebut, penyihir yang baik hati memutuskan untuk menidurkan raja dan ratu serta seluruh kerajaan sampai gadis itu terbangun. Segera, semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri tumbuh di sekitar kastil sehingga tidak ada yang bisa melewati semak-semak seperti itu. 100 tahun kemudian, seorang pangeran tampan dari kerajaan lain pergi berburu. Melihat dari jauh menara kastil yang ditinggalkan, dia teringat cerita lama tentang putri tidur yang diceritakan oleh orang tuanya. Dan pangeran memutuskan untuk masuk. Dia berjuang untuk melewati semak-semak yang tidak bisa ditembus dan semak berduri. Namun pada akhirnya, sang pangeran mendekati gerbang kastil yang ditinggalkan. Dia berjalan mengelilingi seluruh kastil, dan melihat ke ruang tahta. Di sana pangeran melihat raja dan ratu sedang tidur. Kemudian, di salah satu kamar, dia melihat putri tidur. Dia sedang tidur di tempat tidur yang dihiasi bunga. Pangeran pergi ke tempat tidur, menatap putri cantik itu, dan merasakan cinta memenuhi hatinya. Dia tidak bisa menahan diri dan mencium putri tidur. Dan pada saat itu, dia membuka matanya dan melihat seorang pangeran tampan. Raja dan ratu juga terbangun, seperti halnya seluruh kerajaan. Mereka sangat gembira, dan untuk menghormati kedua mempelai, pernikahan terindah yang pernah ada di dunia segera diatur. Sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Lemuel Gulliver lahir dalam keluarga seorang pemilik tanah Inggris yang miskin. Anak laki-laki itu adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Pada usia 14 tahun, ia magang pada seorang dokter London yang terkenal, dan kemudian mendapat pekerjaan sebagai ahli bedah di sebuah kapal. Selama 6 tahun Gulliver melakukan perjalanan ke berbagai negara, mengamati adat istiadat penduduk asli, dan bahkan mempelajari bahasa mereka. Maka Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Antelope. Tetapi tidak punya waktu untuk melewati bahkan setengah jalan, karena kapal jatuh ke dalam badai yang dahsyat.
Badai menghantam kapal ke bebatuan, dan para pelot melompat ke laut dengan ngeri. Dan hanya Gulliver yang berhasil masuk ke perahu. Dia dibawa selama berjam-jam di atas ombak, dan segera oleh keajaiban perahu itu terdampar ke darat. Tapi Gulliver sangat kelelahan karena badai sehingga begitu dia menginjak tanah, dia langsung tertidur di halaman rumput terdekat. Sinar matahari pertama membangunkan Gulliver. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Lengan, kaki, dan bahkan rambutnya diikat ke tanah dengan jaring dari tali kecil. Tiba-tiba sesuatu menggelitik dada Gulliver. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pada dirinya sendiri seorang pria kecil seukuran jari. Itu adalah Raja dari Lilliput. Dia memberi perintah, dan kemudian ribuan anak panah kecil, seperti jarum, mulai menusuk tubuh Gulliver. Tahanan itu segera menyadari bahwa lebih baik tunduk. Dia menunjukkan tanda-tanda bahwa dia lapar dan haus. Kemudian, atas perintah Raja, makanan dibawa kepadanya. Lebih dari 100 penduduk asli menaiki tangga ke mulut Gulliver, menuangkan sekeranjang buah, roti dan daging padanya. Ketika Gulliver memakan semuanya, dia dibawa ke ibu kota dengan platform yang dibuat khusus. Tahanan ditempatkan di sebuah kuil besar, dirantai di kaki kirinya dengan banyak rantai miniatur. Itu adalah ruangan terbesar di seluruh negeri, tetapi bahkan di dalamnya raksasa itu harus berjalan dengan 4 kaki. Pada pertemuan suku Lilliput, Raja memerintahkan untuk menyediakan staf 600 pelayan bagi Gulliver. Mereka menjahit jas untuk narapidana dan bahkan alas tidur dari kasur mini. Dan seiring waktu, Raja yakin bahwa raksasa itu baik hati, dan karena itu membebaskannya. Gulliver sering bepergian ke seluruh negeri, mempelajari adat istiadat dan bahasa Lilliputians, dan bahkan berpartisipasi dalam liburan dan parade mereka. Suatu ketika, saat berkomunikasi dengan Raja, Gulliver mengetahui bahwa Liliputia berperang dengan Kekaisaran Blefuscu, yang terletak di pulau tetangga. Alasan untuk anggapan tersebut adalah bahwa Lilliputians tidak setuju dengan Blefuscans tentang cara memecahkan telur dengan benar. Para Lilliput membaginya dari ujung yang tajam, dan Blefuscan dari yang tumpul. Dan sekarang Raja Lilliput tersebar desas-desus bahwa musuh telah menyiapkan armada dan akan menyerang. Kemudian Kaisar meminta bantuan dari Gulliver, dan dia setuju. Maka, dalam ke-8 malam, Gulliver mengambil tali panjang dan berenang ke kapal musuh. Dia mengikatkan tali ke setiap kapal dan menyeretnya ke pantai Lilliput. Para penjaga, yang merupakan satu-satunya orang di kapal, melompat ke laut dan mulai berenang menjauh dari raksasa itu. Jadi Gulliver benar-benar melucuti senjata lawan dan menerima gelar paling terhormat di kerajaan untuk ini. Untuk ini, para abdi dalam tidak menyukai Gulliver. Mereka mulai menjalin intrik terhadapnya, dan segera Raja sendiri menuduh raksasa itu melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Desas-desus menyebar ke seluruh kerajaan. Dan Gulliver mengetahui bahwa Dewan Rahasia telah memutuskan untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, malam itu juga Gulliver pergi ke pantai, tempat dia meninggalkan kapalnya yang rusak. Setelah dengan cepat memperbaiki kapalnya, raksasa itu meninggalkan negara Lilliput dengan tergesa-gesa, membawa bersamanya 6 sapi hidup kecil, 2 lembu jantan, dan jumlah domba dan domba jantan yang sama. Gulliver berlayar di lautan untuk waktu yang lama sampai dia melihat sebuah kapal Inggris. Di atasnya, dia dengan selamat sampai di rumah. Tapi, ternyata ini hanyalah awal dari petualangan Gulliver.